buat saya agama itu berpeluang menghasilkan tafsir-tafsir makna-makna yang beragam. Tetapi keragaman tidak harus kemudian semua sisi memiliki atau mentolerir keragaman itu. Ada wilayah yang kita tidak bisa menerima keragaman itu. Tetapi kalau sudah bicara masalah akidah, buat saya tidak ada pintu. Tidak ada pintu. Di situ kami ketemu. Tapi di pemikiran lain ketika dia pluralisme, masa sih Teresia nggak masuk surga, itu saya menolak, saya berpisah. Karena bagi saya inad dina indalohi Islam itu sudah finally, yang katanya beliau tadi, di situ nggak perlu tafsir. Itu sudah. Bismillah, inilah sosok yang sangat kontroversial, yakni siapa lagi kalau bukan Buya Syakur. Sosok yang unik, selalu kontra terhadap Islam dan selalu pro terhadap Kristen, membuat paparan-paparan yang kerap tidak ada dalilnya dan cenderung kontraproduktif terhadap Islam dan Nabi Muhammad. Misal, ia memiliki pendapat pribadi bahwa semua agama adalah buatan Tuhan. Apakah ada di dunia ini yang bukan buatan Tuhan? Demikian katanya. Semua agama ini kan buatan Tuhan semua. Apa ada di dunia bukan buatan Tuhan? Nasrani, coba bikin. Hindu, Buddha, Yahudi demikian. Kejawen, Abangan, Sunda Wiwitan, semuanya buatan Tuhan kok. Kenapa dibuat begitu? Biasanya biar rame, namanya boleh. Sedemikian hingga akhirnya Al-Ustadz Dr. Sanihu Munir terpantau menyiapkan uang dari dompetnya sebesar 25 juta rupiah akan dihadiahkan secara cuma-cuma kalau Buya Syakur mampu menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa Allah menciptakan agama Kristen. Saya heran dan akhirnya terpanggil untuk mengkonfirmasi kebenaran statement tersebut. Saya menantang Buya untuk membuktikan dengan meyakinkan bahwasanya Allah menciptakan agama Kristen. Saya menyediakan hadiah sebesar 25 juta rupiah kepada Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, siang yang indah di depan Masjid Nurul Iman Puncak Boring Indah Kota Malang. Dan kami pada siang hari ini nampak tidak umum seperti biasanya karena di samping saya ada Ubaru. Ubaru. Jadi beliau ini Ubaru, samping kiri saya ulama. Jadi ulama dan baru. Ubaru. Nah, itu. Jadi hadirin yang kami muliakan, di samping kanan saya ini adalah Gus Betik Subandi T. Sukoco. Disebut Gus Betik karena memang betik. Betik itu apa ya? Nakal gitu. Kalau di samping kiri saya ini adalah Ustadz Dr. Suryadi. Beliau dosen dari Universitas Brawijaya Malang, pemikir dan pemerhati dari perbandingan agama. Baik hadirin yang kami muliakan, ada satu berita yang tampaknya banyak orang masih kurang membahas tentang ini, yakni tentang meninggalnya saudara kita, yakni orang menyebutnya sebagai ini Buya Syakur, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau meninggal beberapa hari yang lalu, dan tokoh ini lumayan menjadi fenomenal karena apa? Pernyataan-pernyataan yang terlalu kontroversial, yang menjadi bombastis tapi kadang seringkali bermasalah begitu. Kita akan minta tolong siapakah sebenarnya orang ini kepada Ubaru, nanti yang kedua kepada ulama. Kepada Ubaru dipersilakan. Ulama dulu dong. Ulama dulu. Baru setelah lama kan. Baik, baru. Ubaru ulama dulu. Ustadz Dr. Suryadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Buat saya pertama begini, saya menempatkan seseorang dengan panggilan kemuliaan, Ya.
apakah itu Buya, apakah itu Pak Yai, atau apakah itu Gus, atau yang lain-lain, Ya. terletak pada dua hal, yaitu integritas dan kapasitas. Ya. Ketika seseorang memiliki integritas yang layak menyandang panggilan itu, maka saya panggil dengan itu, termasuk kapasitasnya. Tapi jika integritas dan kapasitas itu tidak melekat pada seseorang itu, Tidak sesuai. maka buat saya tidak pantas menyematkan panggilan kehormatan itu. Itu prinsip saja. Jadi saya tidak mengikuti jalur misalkan keturunan, ya. Jadi kata Gus buat saya bukan harus putra seorang kiai, tapi memang dia punya integritas dan punya kapasitas, ya, yang layak kemudian saya panggil dengan sebutan Gus. Gus Saya itu asal panggil mula kan Den Bagus. Den Bagus, Ya, Den Bagus. atau Buya dan sebagainya. Nah, untuk dalam konteks Pak Sakur ini yang dikenal sebagai Buya Sakur, yang buat saya, mohon maaf sekali lagi, buat saya dari sisi integritasnya dan kapasitasnya saya belum bisa menyebut sebagai Buya. Mohon maaf ini ya. Nggih. Saya menyebut saja Pak Sakur, kira-kira Ya. begitu. Nah, ketika saya bicara tentang sosok Pak Sakur, maka buat saya ada clue atau ada kata kunci yang membuat saya tidak bisa menempatkan beliau pada posisi misalkan seorang ulama yang katakanlah lurus, kira-kira begitu. Seorang ulama yang integritasnya dan kapasitasnya sebagai ulama, kira-kira begitu. Ya. Karena beliau yang saya tangkap dari atau saya sarikan dari sejumlah perbincangan yang muncul di media itu adalah bahwa beliau menempatkan agama, hubungannya dengan agama yang lain itu sebagai pandangan yang pluralistik atau pluralisme, lebih tepatnya kita sebut pluralisme. Jadi beliau itu pemeluk paham pluralisme, yang menempatkan bahwa semua agama sama baik dan sama benarnya, dan karena itu sama-sama surganya. Itu buat saya kata kunci atau kalimat kunci, sehingga saya tidak bisa menempatkan beliau pada posisi misalkan saya seorang Buya, seorang Buya. Buat saya ya beliau ya Pak Sakur lah dengan pemikirannya itu, dan saya kebetulan dalam posisi ini sulit untuk bisa menerima pandangan yang seperti itu. Ya, bahwa semua agama benar, semua agama baik, itu buat saya sulit. Karena pernyataan itu buat saya secara tekstual itu langsung menghantam ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya qot'iyah. Nah, kalau sudah ayatnya qot'i bukan zoni, kita berbeda, itu bermasalah. Apalagi ini keberadaan agama-agama ini kan sebetulnya berhubungan dengan akidah. Kalau sudah bicara akidah, ya tidak bisa ada pemikiran yang seperti itu, sehingga orang yang berpikiran semacam itu di mata saya tidak berani tempatkan sebagai seorang Buya, sebagai seorang ulama, sebagai seorang kiai, karena secara tekstual itu, aduh, bagaimanapun ini ayat qot'i ketika Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, itu qot'i banget ya. Atau di surat apa itu, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, itu teks qot'iyah ya. Lah ini langsung ditabrak, langsung ditabrak sebagai bentuk penolakan teks itu. Walaupun tentu tidak mungkin Buya juga punya argumen untuk tidak menolak seperti itu, tapi pemahamannya, pemaknaannya. Tapi saya katakan ini qot'i, dan ini hubungannya memperbandingkan agama. Contoh Al-Ustadz yang kemarin disampaikan beliau yang kontroversi tentang itu apa? Tentang itu. Ya, misalkan ucapan tidak percaya bahwa seorang yang dinilai mulia di mata beliau, siapa itu, Teresia atau siapa, Bunda Teresia ya sebutannya, itu tidak percaya kalau orang sebaik itu misalkan harus ke dalam neraka, katakanlah seperti itu ya. Itu buat saya loh, karena kalau kita sudah keluar dari Islam, di luar Islam menyatakan seperti itu, nggak bisa. Kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Nah, dan itu juga qot'i, bukan barang yang zoni. Oleh karena saya katakan ketika ini diambil, maka buat saya, bahkan mungkin walaupun saya tidak berani mengatakan bahwa beliau sudah keluar dari Islam ya, tapi buat saya sebenarnya ini dia sudah berada pada daerah yang sangat prinsip, mungkin sudah menyangkut akidah.
Ya. Ya. Karena kalau sudah menyangkut aidah ya sudah, berarti ya lakum dinukum waliyadin. Allah Subhanahu waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Itu kan juga sebagai pernyataan bahwa semua agama itu ternafikan, tertiadakan, tak bermakna kecuali Islam kan gitu. Begini Ustaz, izin bertanya. Beliau ini seperti itu kan sebagai influencer dari pluralisme kan. Ya. Kira-kira ada yang menyokong tidak di belakangnya? Ya, kalau harus bicara sokong menyokong, sejujurnya saya tidak memahami siapa beliau, duduk perkaranya beliau gitu ya. Tapi memang harus diakui bahwa di dalam berbagai dinamika masyarakat kita sering muncul sosok-sosok yang mengambil posisi kontroversi, karena di balik itu memang ada semacam kekuatan yang memberi backingan. Kita suka nggak suka, misalkan dulu kan isu yang paling seru kan Islam liberal, ya, yang isinya ya pluralisme juga kan. Islam liberal itu kan juga pluralisme kan, yang kemudian saya tak terdengar dan sekarang ini sudah ya, alhamdulillah sudah tiada, kira-kira sudah tiada. Tapi apakah yang bersangkutan di baliknya ada kekuatan yang memberi backingan? Ya, saya tidak tahu. Hanya memang begini, seringkali seseorang yang bicara kontroversi, apalagi menabrak arus utama, itu biasanya lalu mendapatkan semacam penghargaan berupa apa? Popularitas. Jadi kalau ingin kita jadi populer, gampang banget. Munculkan saja hal-hal yang kontroversi atau hajar saja hal-hal yang luar biasa sensitifnya, maka minimal saya melihat banyak aktor yang karena ingin popularitas, ingin mendapatkan tempat di panggung-panggung, maka lalu memunculkan hal-hal yang sifatnya kontroversi. Tapi kalau untuk konteks Pak Buya ini, buat saya ini kontroversinya bukan di daerah yang bisa tolerir, karena saya katakan tadi sudah masalah akidah. Tapi sudah di luar kamar ini sudah. Iya, karena sudah masalah akidah buat kita hitam putih kalau gitu. Kalau berbagai sisi yang perbedaan yang lain itu dengan mudah kita bisa memberikan semacam tempat. Karena saya juga begini, Mas, buat saya agama itu berpeluang menghasilkan tafsir-tafsir, makna-makna yang beragam. Tetapi keragaman tidak harus kemudian semua sisi memiliki atau mentolerir keragaman itu. Ada wilayah yang kita tidak bisa menerima keragaman itu. Ya, tapi ada wilayah yang kita memang siap dan harus menerima. Dan itu bukan berarti lalu bicara lalu salah dan benar, tidak. Dimungkinkan dua-duanya atau tiga-tiganya benar. Tetapi kalau sudah bicara masalah akidah, buat saya tidak ada pintu. Tidak ada pintu. Oleh karena itu maka saya katakan tadi, meskipun saya tidak berani secara tegas, maka banyak pihak yang akan berani mengatakan bahwa orang yang mengatakan semua agama benar dan surga itu berarti keluar dari Islam. Baik, alhamdulillah. Hadirin para penonton yang kami muliakan, mohon untuk kami tidak dikasih bullying, karena apa? Ini berdiri dalam rangka agar memang kita lebih bersemangat daripada para pendeta. Para pendeta itu kalau berkhutbah itu mereka semua berdiri, tidak duduk. Kemudian kita ini tadi sebenarnya sudah sepakat bahwa ayo kita semuanya berdiri gitu kan. Sudah nuwun sewu pada semuanya, jadi begitu tidak ada menjadi masalah gitu. Sehingga pembicaraan kita lebih bersemangat begitu. Sekarang kepada ubaru kita, yakni Gus Bedik. Silakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Oke, apa pertanyaannya? Tentang Buya Syakur ini. Menurut Gus Bedik sebagai ubaru, fenomena apa ini beliau ini? Ngomong apa adanya, nggak jujur-jujuran ya. Oke. Nggak usah tutup-tutupan. Oke. Ya. Aku akan memberikan apa ya? Bukan sanggahan sih, tapi tidak selalu begitu. Itu namanya kebenaran statistik. Ya. Rata-rata begitu, tapi tidak begitu. Ya.
yang disampaikan oleh guru besar kita Dr. Suryadi, kalau kontroversi itu terkenal, populer, Ya. dan banyak duit, karena ya biasanya memang ada seger-segernya yang masuk, itu tidak salah, itu benar, tapi itu kebenaran statistik, artinya rata-rata begitu. Kalau kita bicara statistik, kurva normal kan ada yang rata-rata, tapi ada ekstrim kanan dan ekstrim kiri kan. Nah, gue ini yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri, artinya gue tidak mendapatkan itu. Ya, gue tidak populer, gue juga tidak berkelimangan duit ya. Iya, iya. Baik dari segi, gue kan punya channel, dari segi power juga ya begitu-begitu aja, sampai banyak yang tanya-tanya. Meskipun banyak yang menduga, oh Gus Beti setiap bulan 10 juta dari YouTube. Nah kalau 10 juta kan gue sudah bisa bikin studio, sudah bisa bikin rumah. Jadi tapi gitu, yang tak bilang bukan Gusur salah, enggak. Iya. Tapi kebenaran Gusur itu kebenaran statistik. Rata-rata memang seperti itu. Nah, karena kalau melihat kontroversi, siapa nggak kenal Gus Beti? Orang ikonnya aja Islam rasional. Gitu. Jadi itu yang tapi sekali lagi bukan beliau salah, bukan ya. Kurva normalnya itu rata-rata begitu, tapi ada yang di luar rata-rata. Kan ada, kalau kita gambar kurva normal kan ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Oke. Terus berikutnya, kalau dibilang kontroversi, apakah Gus Beti tidak kontroversi? Gus Beti sering dibilang ingkar sunnah. Kalau gue bilang, bagaimana lu mau bilang gue ingkar sunnah, orang gue sholat? Orang sholat itu nggak bisa kalau ingkar sunnah, karena aktualisasinya itu kan kita harus lihat sunnahnya Kanjeng Nabi. Iya. Di Al-Quran kan teoritisnya, Iya. gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau yang nggak ngerti itu langsung nyerang ingkar sunnah, gitu kan. Karena memang kerangka berpikir gue itu juga selalu overliving, gitu loh. Melanggar Sekarang fokus ke kebiasaan. fokus ke Buya Syakur ini. Nah, Buya Syakur itu ada titik temunya ketika membahas Kanjeng Nabi buta huruf atau melek huruf. Iya, iya. Aku dan Buya Syakur di video yang pernah diedit sama orang-orang itu kan dikelompokkan. Aku dijadikan satu kelompok sama Buya Syakur. Nabi itu melek huruf, nggak buta huruf gitu loh. Tapi aku nggak tahu argumentasi beliau apa, nggak tahu. Tapi endingnya kami sama-sama pada posisi Kanjeng Nabi Muhammad itu melek huruf. Nah itu kan sama-sama kontroversi kan. Artinya kan di situ kami ketemu. Tapi di pemikiran lain ketika dia pluralisme, masa sih Teresia nggak masuk surga, itu saya menolak, saya berpisah. Karena bagi saya inadina indalohi Islam itu sudah finally, yang katanya beliau tadi di situ nggak perlu tafsir, itu sudah mukamat bukan mutasabihat gitu loh. Kecuali kalau menyentuh itu kan nanti dalam wudhu itu multi tafsir. Kalau yang akidah itu sudah enggak gitu. Baik, ini hujan deras. Hujan deras. Rahmat ini. Rahmat dari Allah. Demikian kita akhiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Nurul Iman Puncak Boring Indah ini sedang perluasan lahan, biar dijelaskan oleh para tuan guru, para ustadz yang ini, yang di sini. Saya jelaskan, Masjid Nurul Iman ini punya cita-cita yang luar biasa, ingin dikembangkan dari yang ada yang lebih baik lagi. Maka dengan kondisi lahan yang sedemikian ini, kita ingin mengembangkan lagi lebih luas, karena ini juga sudah tidak mencukupi lah, sekitar 200 jamaah sampai 250 sudah mencukupi. Maka kita berpikiran lebih representatif lagi, kita maunya mengadakan tambahan lahan di sebelah utara masjid ini, kurang lebih lahannya 1541 meter persegi. Ini adalah lahannya, lahan yang akan menjadi lahan perluasan. Luas kurang lebih berapa? 1541. Perluasannya 1541. Kebutuhan dananya pinten? Kebutuhan dananya sekitar 1,6 dan kami baru membayar kurang lebih 625 juta. masih kurang banyak.
Masih banyak. Masih kurang banyak, tapi itu Masih sedikit. banyak kesempatan untuk Iya. kita semua Alhamdulillah. meraih ladang amal. Amin, amin ya Allah. Itu banyak, tetapi kalau sama Allah diberikan pertolongan itu sedikit. Insya Allah. Amin, 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 amin. Dimanapun Anda berada, walaupun Anda tidak berada di wilayah Jawa Timur, Malang, atau di Pulau Jawa bahkan, mungkin Anda ada di luar negeri, mungkin Anda ada di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Anda sedang diundang untuk menikmati berkah. Anda terima? Mari bergabung bersama kami dengan para tuan guru kita di Malang, di Puncak Buring. Ketika ada tempat didirikan dan setiap orang yang datang ke tempat itu menaruh kepalanya di atas tanah sambil berseru Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maka Anda pun ada di situ. Dan malaikat Allah insya Allah memperhitungkan setiap orang yang bahkan tidak ada di sekeliling orang itu yang sedang bersujud di tempat ini. Saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah, mari kita ada di pesta ini. Pesta apa? Pesta berkah dari Allah yang bahkan ketika kita mati masih berjalan terus sebagai amal jariah. Saudaraku, demikian. Allah sayang, Allah berkahi. Di sini kami menawarkan paket-paket untuk para donatur atau para dermawan yang berkenan. Ada paket yang bernama yaitu paket Abdul Rahman bin Auf, atau paket Zubair, atau paket musinin Rp100.000, atau di bawah itu kami juga masih menerima. Kami dengan senang dan berbangga hati, berapapun yang disampaikan kami akan tampung dan kami wujudkan untuk tanah perluasan Masjid Nurul Amin ini. Rekening kami adalah di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening sekian, yaitu 664 000 1230, dan kontak person juga di sini kami juga jelaskan Atas nama Sinten? atas nama Yayasan Nurul Iman Al Kamil. Langsung ke yayasan kami, bukan nama pribadi tapi ke yayasan panitia. Mungkin info jelas atau transfer atau pengiriman dan lain-lain, ada nama di sini, yaitu pertama Pak Haji Cahyo, terus saya sendiri Muhammad Mansur, Pak Haji Edi, Pak Haji Muhammad Iqbal, Pak Haji Saiful Ahyar. Baik, alhamdulillah perjalanan kali ini kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.